Silakan. Selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian. Sebelum melangkah ke pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian, Bapak akan menanyakan dulu, masih ingatkah kalian dengan komponen-komponen sistem pengapian? Mungkin ada yang masih ingat? Salah. Oke, komponen-komponen sistem pengapian adalah baterai, kunci kontak, platina, kabel tegangan tinggi, koil pengapian, kabel, busi. Berikut adalah aliran listrik sistem pengapian. Arus mengalir dari baterai menuju kunci kotak, dari kunci kotak menuju ke pilihan koil, menuju ke platina, dan platina menuju ke massa. Akibat aliran listrik pada pilihan koil, maka inti koil menjadi magnet. Berikut adalah cara kerja sistem pengapian saat kotak pemutus terbuka. Aliran listrik dari sekunder koil ke kabel tegangan tinggi, ke tutup distributor, dari tutup distributor ke rotor, menuju kabel tegangan tinggi, hingga busi ke massa. Akibat aliran listrik dengan tegangan tinggi dari sekunder koil mampu melengkapi tahanan udara antara elektroda tengah dengan elektroda massa pada busi dan menimbulkan percikan api. Untuk mempraktikkan pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian, nanti saya akan buat kelompok kepada kalian untuk mengerjakan tugas dari saya, yaitu mendiskusikan tentang kondisi komponen-komponen dari sistem pengapian. Bisa dimengerti? Oke, kerjakan. Fungsi coil adalah sebagai step up trafo, yaitu menaikkan tegangan dari tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan yang lebih dari 15.000 volt. Terminal coil dibedakan menjadi 3, yaitu terminal coil positif dan terminal coil negatif dan terminal tegangan tinggi. Mengukur kumparan primer koil pengapian. Hubungkan positif AVO ke positif koil pengapian dengan negatif AVO ke negatif koil pengapian. Dan hasilnya adalah dua 2,4 ohm. Dan tertera pada buku adalah 1,3 sampai 1,6 ohm. Jadi kesimpulannya adalah tahanan kumparan primer terlalu jelek dan melebihi spesifikasi pada yang tertera pada buku. Berikut adalah cara mengukur kumparan sekunder. Hubungkan A plus AVO dengan plus koil pengapian dan negatif AVO ke terminal kabel tegangan tinggi. Dan hasilnya adalah 8,8 kilo ohm.
Dan yang tertera pada buku manual adalah 10,7 sampai 14,5 kilo ohm. Dari hasil ukur tadi adalah 8,8 kilo ohm, dan yang tertera pada buku tahanan adalah 10,7 sampai 14,5 kilo ohm. Jadi kesimpulannya adalah tahanan masih di bawah spesifikasi dan kumparan sekunder. Berikut adalah cara pengukuran kebocoran pada koil pengapian. Hubungkan positif AVO ke positif koil pengapian dan negatif AVO ke bodi. Dari pengukuran menunjukkan hubungan tidak ada hubungan atau tak terhingga. Jadi kesimpulannya adalah baik. Dari pemeriksaan primer, sekunder, dan kebocoran pada koil pengapian, maka koil ini harus diganti. Saya akan menjelaskan komponen sistem pengapian konvensional. Nomor 1 adalah baterai. Fungsi baterai sebagai sumber energi listrik. Sistem pengapian. Dan nomor 2 adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan listrik pada rangkaian atau menghidupkan dan mematikan sistem. Komponen yang ketiga yaitu koil pengapian. Yang berfungsi untuk step up trafo merubah tegangan 12 volt menjadi tegangan tinggi 20.000 sampai 30.000. Yaitu nomor 4 platina. Platina berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik pada primer coil. Saat berhubungan, inti coil menjadi magnet, dan saat memutus menjadi tegangan induksi. Adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap tegangan induksi primer coil sehingga berdasarkan pada kontak platina kecil. Platina lebih awet, induksi tegangan tinggi. Komponen selanjutnya adalah kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari koil pengapian menuju busi. Komponen yang terakhir adalah busi. Busi berfungsi untuk menghasilkan percikan api untuk memulai proses pembakaran campuran bahan bakar dengan udara di ruang bakar pada saat dialiri arus listrik yang tegangan tinggi. Anak-anakku sekalian, materi pada hari ini sudah berakhir. Adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, Mas. Yang termasuk komponen sistem pengapian adalah 1 baterai, 2 kunci kontak, 3 koil pengapian, 4 platina, 5 kondensor, 6 kabel, 7 kabel tegangan tinggi, 8 distributor, 9. Bagus sekali jawaban dari Mas Alfredo. Jadi untuk menemukan kerusakan komponen, kita harus berpedoman pada buku manual, di mana data yang diperoleh dari hasil pengukuran komponen kita bandingkan dengan buku manual. Bila datanya dari hasil pengukuran terlalu kecil atau terlalu besar dari spek, berarti komponen itu dikategorikan sudah rusak. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk siap berdoa, silakan. Selesai. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk siap berdoa, silakan. Selesai.